Halo teman-teman sekolahku keren, sekolah hebat, generasi hebat. Halo teman-teman semuanya, kenalin nih, aku Adli. Dan aku Dina. Selamat datang di SMK Negeri 1 Tanjung. Dina, kira-kira ada apa aja sih keunggulan yang ada di sekolah kita? Nah, tentunya keunggulan dari SMK Negeri 1 Tanjung itu ada banyak banget. Mulai dari prestasi, fasilitas, dan lain sebagainya. Wah, menarik banget nih kayaknya. Kira-kira seberapa keren sih sekolah kita? Tentunya SMK Negeri 1 Tanjung itu keren banget. Kayaknya juga teman-teman pada penasaran nih, gimana kalau kita ajak teman-teman semuanya buat lihat nih, ada apa aja di sekolah SMK Negeri 1 Tanjung. Boleh tuh, yuk ikutin Yuk teman-teman, kita. sebelah sini guys. Halo Sobat Juara, selamat datang di SMK Negeri 1 Tanjung. SMK Negeri 1 Tanjung pada mulanya berasal dari sebuah semea swasta yang didirikan pada tahun 1970. Dibina dan diasuh oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Smeta. Pada mulanya, semea swasta tersebut bertempat di Sekolah Dasar Negeri Harapan di daerah Tanjung Tengah. Akhirnya, pindah ke SD Negeri Lembaga Budi di Jalan Pelajar Tanjung. Pada tahun 1998, pindah sementara ke SPN 1 Tanjung karena mengalami kebakaran, dan tahun 1989 pindah ke Jalan Insinyur PHM Nor Pemetaan Tanjung sampai dengan sekarang. Pada tanggal 7 Maret 1997, dengan dasar surat nomor 036-O-1997, nama Semea Negeri 1 Tanjung dirubah namanya menjadi SMK Negeri 1 Tanjung. Nah, sekarang kita sudah sampai di salah satu tempat favorit siswa, yaitu perpustakaan. Betul banget. Di perpustakaan ini, siswa bisa membaca berbagai koleksi buku, mulai dari pelajaran, novel, hingga buku referensi untuk menambah wawasan. Tentunya diawali dengan registrasi terlebih dahulu. Masalah kesehatan? Aman. Di UKS, teman-teman PMR sigap banget memeriksa pasien. Bahkan, rutin bagi-bagi masker ke siswa lain. Safety first, guys! Usaha kesehatan sekolah merupakan upaya terpadu untuk meningkatkan kesehatan siswa melalui 3 pilar utama. Pertama, pendidikan kesehatan. Kedua, pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat. UKS diharapkan membentuk kebiasaan hidup sehat pada siswa, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi belajar. UKS menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sejak dini dan aktif dalam memantau serta merespon masalah kesehatan siswa melalui kerjasama dengan berbagai pihak. UKS Kasa bekerja sama dengan Puskesmas, Dinas Pendidikan, dan dinas terkait lainnya untuk menjalankan program secara optimal. Tujuan UKS Kasa meningkatkan kesehatan, mutu pendidikan, dan prestasi belajar siswa, menjadikan kebiasaan hidup bersih dan sehat sebagai budaya yang terbawa hingga dewasa. Nah, sahabat sekolahku keren, sekarang kita geser ke area mana nih Kak Adli? Ini tempat biasanya orang-orang mencari ide, Din. Hah, di mana tuh? Nah, kira-kira teman-teman bisa jawab nggak tempat ini di mana?
Nah, jadi ya teman-teman, sekarang kita lagi berada di area toilet salah satu yang ada di SMK Negeri 1 Tanjung nih. Betul sekali. Di sini kita mau membuktikan bahwa toilet SMK Negeri 1 Tanjung juga bisa bersaing nih sama toilet-toilet yang lainnya. Terbukti toilet kami di sini bisa dilihat bersih-bersih, teman-teman. Nah, teman-teman sekolahku keren. Bisa nilai berapa nih untuk toilet kami? Ini suasana kelas jurusan AKL atau Akuntansi Keuangan Lembaga. Lihat deh, dengan seragam Rabu yang rapi, teman-teman fokus banget mengikuti pembelajaran bareng guru di kelas. Oke, welcome to the Real Skills. Di jurusan EPLB atau Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, jari-jari mereka lincah banget mengetik 10 jari. Gak cuma itu, penampilan atau groomingnya juga udah standar kantoran banget. Profesional look. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis lebih dari sekedar administrasi loh. Ini adalah sebuah fungsi multidimensi yang bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kantor. Di jurusan ini, kalian akan belajar menjadi resepsionis yang mampu memberikan pelayanan prima terhadap customer service. Kalau di akuntansi, kita punya Bank Mini. Siswa nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktek menjadi teller dan nasabah beneran. Wah, calon banker masa depan nih. Bank Mini SMK Negeri 1 Tanjung berfungsi layaknya lembaga keuangan pada umumnya. Di sini, para siswa berlatih melakukan berbagai aktivitas perbankan, seperti membuka rekening tabungan, mencatat transaksi, melakukan pelayanan nasabah, hingga mengelola laporan keuangan harian. Seluruh kegiatan berlangsung dengan supervisi guru pembimbing, sehingga keamanan dan ketepatan transaksi tetap terjaga. Haus atau lapar? Ke Skasamart aja. Di sini, siswa bisnis retail praktek langsung jadi kasir. Pada jurusan bisnis retail, siswa diajarkan atau bertugas sebagai kasir di Skasamart SMK Negeri 1 Tanjung, memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses transaksi berjalan lancar, tertib, dan sesuai prosedur. Setiap awal shift, kami melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin kasir, menata area pembayaran, serta memastikan stok kantong belanja dan perlengkapan lainnya tersedia dengan baik. Kami juga memeriksa saldo awal laci kas guna memastikan kesesuaian dengan data yang telah ditetapkan. Ketika Skasamart mulai beroperasi, para siswa, guru, dan warga sekolah lainnya datang untuk berbelanja kebutuhan harian mereka. Dalam setiap transaksi, kami berusaha memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Memindai barang, memastikan harga sesuai dengan sistem, serta memberikan informasi jika terdapat promo atau perubahan harga tertentu. Skasamart berkomitmen menjaga ketelitian, terutama saat menghitung pembayaran, memberikan kembalian, dan mencetak struk. Terus di Galeri Skasa ada tim yang lagi sibuk jualan online di medsos. Cuannya ngalir terus nih. Sebagai bagian dari lingkungan sekolah, interaksi dengan pelanggan tidak hanya sekedar prosedur jual beli, tetapi juga menjadi sarana melatih etika pelayanan, kedisiplinan, dan bertanggung jawab.
Program keahlian kuliner atau tata boga adalah salah satu jurusan yang fokus pada studi tentang makanan, minuman, dan berbagai aspek lain dari industri perhotelan dan pariwisata terkait. Memahami budaya dan tradisi kuliner, siswa diajak untuk memahami beragam budaya dan tradisi kuliner dari berbagai belahan dunia. Mempelajari aspek-aspek kuliner seperti seni memasak, persiapan, penyajian, pengalaman menikmati, dan usaha. Oh, sobat sekolahku keren, saat ini kita lagi berada di salah satu lab yang ada di SMK Negeri 1 Tanjung. Nah, lab apa Ibu? Ini adalah salah satu lab konsentrasi keahlian kuliner. Kebetulan di sini ada ketua jurusannya, Ibu Aslian. Ibu, apa aja sih keunggulan yang ada di jurusan kuliner? Alhamdulillah, kemudian salah satunya anak-anak terampil, terampil untuk menyiapkan bahan untuk membuat kue. Yang kedua, mereka bisa membuat proses membuat kue. Yang ketiga, mereka bisa menghidangkan dan menyajikan seperti ini. Nah, itu salah satu keunggulan untuk keterampilan siswa. Keunggulan lain ada anak-anak pun setelah mereka lulus, mereka alhamdulillah hampir diserap oleh dunia industri dan dunia kerja. Ada yang di hotel, ada yang di restoran, ada yang di kafe. Itu sebagian besar mereka bekerja. Dan sebagian mereka ada juga yang melanjutkan dan sebagian juga ada yang membuka wirausaha. Terutama di bidang kuliner. Alhamdulillah, siang ikut. Nah, dari semua keunggulan itu apa aja sih prestasi yang udah pernah diraih, Bu? Oh, alhamdulillah, karena kami setiap tahun itu mengikuti LKS lomba keterampilan siswa di Banjarmasin State. Ya, setiap tahun. Itu saja. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Anak kreatif kumpul di sini. Jurusan DKV lagi sibuk desain poster, ada juga tim fotografi yang praktek pakai lighting studio. Sampai produksi film pendek loh. Satu guru dampingi tim kecil, jadi ilmunya nerap banget. Desain komunikasi visual atau jurusan yang mempelajari cara menciptakan desain visual yang efektif dan menyampaikan pesan dan informasi kepada target audiens. Dengan kombinasi antara kreativitas, teknologi, dan ilmu komunikasi, kamu akan belajar bagaimana menciptakan desain yang tidak hanya indah, tapi juga komunikatif dan persuasif. Dalam jurusan ini, kamu akan mempelajari berbagai teknik desain, mulai dari tipografi, warna, layout, hingga animasi dan multimedia. Jadi, jika kamu memiliki passion di bidang desain dan komunikasi, desain komunikasi visual bisa menjadi pilihan jurusan yang tepat untuk kamu. Buat pecinta teknologi, ada laboratorium TJKT nih, atau teknik jaringan komputer dan telekomunikasi tempatnya. Di sini, satu guru membimbing 5 siswa untuk merakit dan troubleshooting perangkat komputer. Skill mahal nih. TJKT merupakan program keahlian yang secara fundamental berfokus pada penguasaan keterampilan di bidang instasi, konfigurasi, dan pemeliharaan perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software, serta seluruh aspek jaringan komputer.
Konsentrasi keahlian desain dan produksi busana di SMK Negeri 1 Tanjung adalah wadah unggulan yang membentuk generasi muda menjadi profesional di industri fashion. Jurusan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan menjahit dasar, tetapi juga membekali siswa dengan pemahaman menyeluruh tentang seni desain, teknologi produksi modern, dan kewirausahaan di bidang busana. Siswa di jurusan ini dibimbing untuk menguasai seluruh siklus produksi garmen, mulai dari tahap konseptual hingga produk yang siap dipasarkan. Mereka belajar beberapa hal yakni desain mode atau fashion design, kemudian teknik menjahit dan konstruksi busana, serta manajemen produksi. Konsentrasi keahlian desain dan produksi busana SMK Negeri 1 Tanjung memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang menjadikannya pilihan tepat bagi calon profesional fashion, yaitu kurikulum berbasis industri dan fasilitas praktik lengkap. Nah, sahabat sekolahku keren. Saat ini kita lagi berada di mana nih, Kadri? Nah, kita berada di konsentrasi keahlian desain dan juga produksi busana nih, Din. Nah, jadi ya teman-teman, bagi kalian yang mau pesan busana atau baju, bisa banget dipesan di sini. Bener gak, Bu? Iya, betul sekali, Din. Di tempat kita, di konsentrasi keahlian desain dan produksi busana, kita bisa memproduksi contohnya. Ini adalah pesanan daster dan juga bisa memesan busana kerja atau bahkan mau busana fashion. Nah, seperti itu kita bisa menerima karena kita juga kerjasama dengan TAP, Tanjung Ethnic Festival. Jadi sudah oke lah ya teman-teman, silahkan yang mau pesan semuanya bisa hubungi kita di jurusan atau di konsentrasi keahlian desain dan produksi busana. Sebelum memulai aktivitas padat, kami rutin meluruskan niat lewat sholat duha berjamaah yang dikoordinir oleh Pak Muammar. Adem banget rasanya. Dibina oleh Bapak Muhammad Nur Effendi, serta dilatih oleh Ibu Nurul Hikmah dan Bapak Rizky Al-Bugdadi, eskul ini telah meraih prestasi dari kabupaten hingga provinsi. Futsal di SMK Negeri 1 Tanjung telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dimulai dari sekedar kegiatan ekstrakurikuler, kini futsal telah menjadi salah satu cabang olahraga yang membanggakan sekolah. Pada awalnya, futsal di SMK Negeri 1 Tanjung hanya merupakan wadah bagi siswa untuk menyalurkan hobi dan minat dalam bermain bola. Latihan dilakukan secara sederhana dengan fasilitas yang terbatas. Namun, semangat para siswa dan pembina tidak pernah padam. Dengan dukungan yang semakin baik, tim futsal SMK Negeri 1 Tanjung mulai menunjukkan peningkatan prestasi. Mereka berhasil meraih berbagai gelar juara di tingkat kabupaten, provinsi, hingga regional. Bahkan, beberapa pemain futsal SMK Negeri 1 Tanjung berhasil menembus tim futsal profesional. Ada yang sudah ini
Tim Eskul Basket SMK Negeri 1 Tanjung atau Skasa Basketball adalah kelompok siswa yang berbakat dan berdedikasi dalam olahraga basket. Skasa Basketball terdiri dari siswa-siswi yang memiliki passion dan minat dalam basket dari berbagai latar belakang dan kemampuan. Paskibra SMK Negeri 1 Tanjung atau Paskasa merupakan salah satu ekstrakurikuler sekaligus organisasi di SMK Negeri 1 Tanjung. Paskibra merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang melatih kekuatan fisik dan mental, serta membantu meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, juga membentuk jiwa kepemimpinan yang kuat. Prestasi yang pernah diraih oleh Paskasa diantaranya adalah juara umum LKPBB di Stepa 16 se-Kalimantan Selatan Tengah, juara umum LKPBB Gepeta 9 2024 se-Kabupaten Tabalong, dan sebagai juara umum variasi formasi terbaik LKPBB KMMC 2023 se-Kalimantan Terbuka. Saat ini, mereka sedang mempersiapkan untuk perlombaan dan seleksi calon pengibar bendera pusaka tahun 2026. Adapun jadwal latihan dilaksanakan setiap 3 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Keseimbangan itu penting. Jiwa kepanduan diasah lewat latihan Semapor Pramuka bareng Pak Amin. Dewan Ambalan Datu Sanggul dan Kangkunang Sakabun mengadakan latihan ambalan 2 kali seminggu, yaitu di hari Kamis dan Jumat. Dengan berbagai macam materi dasar dan lanjutan seperti pioneering, semapor, dan lain-lain. Ada juga program lain seperti Scout Talent yang mempelajari lebih dalam tentang kepramukaan. Di SMK Negeri 1 Tanjung, Eskul Tari Tradisional dan Musik Tradisional bukan cuma soal gerak dan nada, tapi juga soal gaya, kebanggaan, dan cinta sama budaya sendiri. Di sini, kita belajar kalau warisan tradisi Indonesia itu keren banget buat ditampilkan di masa sekarang. Di Eskul Tari Tradisional, teman-teman bakal kenalan sama tarian dari suku Banjar dan Dayak. Sementara itu, ekskul musik tradisional juga gak kalah seru loh. Mainan alat musik khas Kalimantan Selatan, panting, saron, babun, gamelan, dan alat musik lainnya. Bikin kita belajar kompak dan peka sama irama. Suara musik tradisi itu beda vibe-nya, bikin hati adem tapi tetap berwibawa. Selain itu, ekskul musik tradisional SMK Negeri 1 Tanjung telah sering memenangkan banyak lomba tingkat kabupaten, provinsi, ataupun nasional. Seperti juara 1 lomba FLS 2N SMK Cabang Kreativitas Musik Tradisi tingkat provinsi sebanyak 4 tahun berturut-turut dan juara 1 lomba FLS 2N SMK Cabang Kreativitas Musik Tradisi tingkat nasional serta menjuarai banyak lomba lainnya. Keren bukan? Wih, ada yang lagi fashion show nih. Siswa dan siswi tampil kece banget membawakan kostum hasil karya Teaching Factory busana sekolah kita. Dalam rangka mendukung pengembangan potensi generasi muda dan promosi sekolah sekaligus melestarikan budaya daerah, SMK Negeri 1 Tanjung menjalin kerjasama dengan Tabalong Ethnic Festival, sebuah acara besar tahunan yang menjadi ikon budaya di Kabupaten Tabalong. Din, kita potong dulu yuk. Wah, boleh tuh.
Jauh-jauh tolak kata balong. Habis itu singgah di SMKN 1 Tanjung. Sekolah kita sudah pasti keren dong. Terima kasih yang sudah berkunjung. Saya Adli, Dan saya Dina. kami pamit undur diri. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sekolahku keren. Sekolah hebat, generasi hebat. Dadah!